Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikannya nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Selamat merangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Budi selaku dosen, yang saya sayangi saudara-saudaraku semua, teman-teman sekalian. Di sini saya akan menampilkan materi saya yaitu tentang apa itu salat tahajud. Salat tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari. Jumlah rakaat salatnya ini sedikit, 2 rakaat dan sebagainya tidak terbatas. Perintah Allah pada salat tahajud disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 79. Yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai salah satu ibadah tambahanmu, mudah-mudahan Tuhan mengangkat di tempat yang terpuji. Jadi salat tahajud ini adalah salat-salat yang dilaksanakan dan bisa dilakukan hanya 2 rakaat ataupun tidak terbatas, maksudnya itu boleh berkali-kali sholat tadi. Adapun waktu sholat tahajud yang pertama adalah sepertiga malam, yaitu kira-kira jam 19 sampai dengan jam 22. Waktu ini adalah saat utama. Yang kedua sepertiga kedua, yaitu kira-kira jam 12 sampai dengan jam 1 dini hari. Waktu inilah waktu yang sangat utama. Yang ketiga sepertiga, yaitu kira-kira jam 1 sampai jam masuknya waktu subuh. Waktu inilah waktu yang utama. Jadi ada 3 waktu ya, tapi ini banyak pendapat mengatakan gitu kan, boleh yang ini atau boleh juga nanti waktu tentu itu jam 12 sampai jam 3. Itulah waktu yang paling pas untuk kita melaksanakan tahajud. Dilansir dari buku Risalah Tuntunan Salat Lengkap oleh Dr. Andes Muhammad Rifai, di salat malam hanya dapat disebut salat tahajud dengan syarat apabila dilakukan sesudah dengan bangun tidur malam, sekalipun tidur itu hanya sebentar. Jadi apabila kita dikerjakan tanpa tidur sebelumnya, maka bukan salat tahajud, tetapi salat sunnah saja seperti witir yang lain. Jadi para hadirin ya, rahimakumullah, di sini kita wajib melaksanakan tidur terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat tahajud. Kenapa? Menurut pendapat dari Dr. Andes Muhammad Rifai wajib tidur. Ada juga pendapat ulama yang bilang nggak apa-apa nggak tidur gitu kan, nggak tidur nggak apa-apa, yang penting sholat tahajud gitu, boleh ya. Tapi saya berpedoman kepada pendapat dengan Dr. Andes Muhammad Rifai, wajib tidur setelah itu sholat. Oke. Niat sholat tahajud yaitu usolli sunatan tahajudi raka'ataini musabil kiblati lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Jadi di sini jelaskan ya, itu niatnya. Jadi berapa kali pun kita salat ya, contoh 2 rakaat, nanti 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, boleh ya, sampai tak terbatas. Tapi niatnya tetap sama ya. Dan dalam salat tahajud ada hikmah atau ada namanya keutamaan yang harus kita ambil. Yang pertama, menenangkan diri jadi menenangkan jadi obat hati. Jadi ketika kita sholat tahajud itu menenangkan hati kita agar hati kita tidak was-was, tidak cemas, tidak memiliki sifat-sifat buruk. Yang kedua, kedudukan yang terpuji. Allah meninggikan orang tahajud ya, sebagaimana firman Allah tadi dalam surah Al-Isra ayat 79 ya, kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ke tempat yang terpuji gitu. Ya, Allah aja mengangkat tempat yang terpuji untuk orang-orang yang salat tahajud. Dan di situ yang ketiga adalah kunci masuk surga. Kunci masuk surga, wahai manusia, seperti hadis Nabi SAW, wahai manusia, yang artinya wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambunglah silaturahmi, dan salatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur, niscaya kamu akan masuk dalam surga dan dengan selamat. Ya, ini hadis pun mendukung gitu. Salat tahajud, firman Allah turun dan hadis mendukung. Maka salat ini dikatakan yang baik gitu, atau yang lebih katakan yang mendekati wajib gitu kan. Kalau memang apa nanti, kalau memang itu memang kita apa kan, karena memang bagus, sangat bagus sekali kita melaksanakan salat tahajud ini. Yang keempat yaitu salat yang paling utama, salat sunnah paling utama. Jadi sebenarnya yang saya sambung lagi gitu kan, ada salat wajib. Salat wajib inilah yang satu hari lima waktu kita kerjakan. Ada salat namanya sunnah.
Contoh sunnah qobliyatan, rawatib, salat sunnah, duha, salat sunnah hajat dan sebagainya. Itu sunnah. Tapi yang lebih tinggi posisi sunnahnya adalah salat tahajud yang mendekati wajib. Ya kalau bisa kita laksanakan lah. Yang kelima yaitu kemuliaan dan kewibawaan. Selain mendapatkan kedudukan mulia di akhir kelak, orang yang ahli salat tahajud akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia. Allah akan memberinya kemuliaan dan kewibawaan. Maka Allah aja akan memberikan kemuliaan. Maka apalagi, tunggu apa lagi kita salat tahajud? Maka sama-sama kita melaksanakan salat tahajud para hadirin rahimakumullah, supaya kita mendapatkan kemuliaan, kewibawaan. Jadi ketika kita di masyarakat kita akan nampak bahwasanya kita dapat wibawa tadi. Dan selanjutnya nomor 6 yaitu dikabulkannya doa. Orang yang mengerjakan salat tahajud kemudian berdoa, insya Allah doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia melakukan di sepertiga malam terakhir. Maksud dari sepertiga malam terakhir yaitu waktu-waktu terakhir gitu, mendekati subuh. Jadi ada waktu yang paling afdal itu banyak yang Ustaz membicarakan, yaitu ada waktu jam setengah 3, jam 3, bahkan jam 3 lewat itu. Waktu-waktu sepertiga malam itu seperti waktu sepertiga malam. Yang ketujuh yaitu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam bencana. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan salat tahajud dengan sebaik-baiknya dan dengan tata tertib yang rapi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 9 macam kemuliaan, 5 macam di dunia dan 4 macam di akhirat. Adapun 5 macam keutamaan di dunia adalah akan dipelihara Allah Subhanahu wa taala segala macam bencana. 2. Tanda ketaatannya akan tampak kelihatan di mukanya. 3. Akan dicintai para hamba Allah yang saleh dan cintai semua orang manusia. Lidahnya akan mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung hikmah dan akan menjadikan orang bijaksana yang diberi pemahaman dalam agama. Jadi Allah aja Subhanahu wa taala juga mendukung. Ya, Nabi pun juga sudah memberikan 9 macam kemuliaan dalam tahajud ini. Apalagi, mari sama-sama kita bangunkan salat tahajud, kita bangun malam, kita laksanakan salat tahajud walaupun 2 rakaat. Banyak keutamaan yang harus kita lakukan. Selanjutnya yaitu kebiasaan orang-orang saleh. Ya, jadi orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum kita terdahulu itu banyak melaksanakan sholat tahajud. Bahkan Rasulullah SAW Rasulullah SAW sering melaksanakan tahajud dan para sahabat sering melaksanakan tahajud. Makanya ini dianjurkan gitu. Maka di situ biasakan dirimu dengan untuk sholat malam, karena hal itu tradisi orang ahli sebelummu mendapatkan kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit dan mencegah dosa. Hadis riwayat Ahmad. Jadi para teman-teman saudaraku sekalian, ya, banyak Allah sudah mendukung. Ya, Muhammad Rasulullah sudah memberikan arahannya gitu. Ya, jadi sama-sama kita melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, yang terakhir yaitu menolak penyakit. Di antara keutamaan sholat tahajud adalah menolak penyakit dengan izin Allah. Orang-orang yang mengamalkan sholat sunnah ini akan dijaga kesehatannya dan dijauhkan dari penyakit. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keutamaan ketika sholat tahajud malam. Maka tunggu apa lagi? Ayo kita sama-sama kita melaksanakan sholat tahajud. Kita sama-sama membangun malam. Kita bersama-sama untuk melaksanakannya. Kalau sudah sekali pasti akan ada 2 kali, dan mulai dari 2 kali pasti akan terbiasa dengan sholat tahajud. Jadi tunggu apa lagi? Mungkin ini aja presentasi saya. Hasil presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf atas materi dan kata-kata saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Budi selaku dosen saya mohon maaf juga. Mungkin ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.